Salam, selamat pagi anak-anak dan selamat datang buat anak-anak kelas 5 yang sangat luar biasa. Selamat datang di tahun ajaran 2020-2021 dan anak-anak di rumah Mister berharap semua sehat-sehat dan Mister berharap semuanya baik-baik saja. Baik anak-anak, kita akan belajar IPA hari ini, pertemuan pertama kita di tahun ajaran ini, karena minggu lalu Mister tidak kasih materi karena minggu lalu hari libur, dan hari ini baru kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan awali dengan doa, dan Mister akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan belajar IPA. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang belajar di rumah, biarlah mereka boleh mengerti apa yang akan dijelaskan dan mereka boleh mengerjakan tugas dengan baik. Berkati kesehatan mereka, biar mereka boleh semangat terus untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh para guru. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin melihat dari wajah ya, mungkin anak-anak bisa bertanya-tanya siapa ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Mister akan memperkenalkan namanya, asalnya dari mana, dan setelah itu baru kita mulai dengan pelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, perkenalkan, nama saya Mister Yan, asalnya dari Kupang dan guru baru di sini, dan Mister di sini dipercayakan untuk mengajar IPA. Dipercayakan untuk mengajar IPA mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 7. Nah, demikianlah perkenalan Mister. Mungkin kalau situasi dan kondisi sudah cepat berlalu, mungkin kita bertemu, kita akan saling kenal. Mister juga belum kenal wajah-wajah kalian. Mungkin dari nama saja Mister sudah kenal karena sudah ada datanya, data kelas 5 dan absen kelas 5. Tapi Mister belum kenal yang wajah-wajahnya. Ya, Mister berdoa biar kedepannya kita bisa cepat bertemu dan kita saling kenal. Oke anak-anak, inilah merupakan pertemuan pertama kali kita di tahun ajaran 2021, dan anak-anak, pelajaran kita hari ini, anak-anak buka di buku 5A dan kita lihat pada halaman 4. Nah, anak-anak mungkin bertanya-tanya, kok tidak dari atas? Di atas itu ada gerak pada makhluk hidup. Itu tidak masuk karena itu adalah materi bahasa Indonesia. Sedangkan IPA itu udah nyambungnya di bagian C, gerak pada manusia. Nah, itu IPA-nya mulai nyambung dari situ. Dan selanjutnya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar gerak pada manusia. Nah anak-anak, gerak pada manusia itu tidak hanya bergantung pada tubuh saja ya, tapi gerak pada manusia itu dia melakukan berpindah tempat. Mungkin anak-anak kalau baca dari atas materi bahasa Indonesia-nya itu gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan. Tapi materi IPA-nya itu dia langsung nyambung ke bagian C, gerak pada manusia. Nah, anak-anak, manusia itu bergerak dengan kaki ya, bergerak dengan kaki. Tidak mungkin bergeraknya dengan kepala ya, bergerak dengan kaki, baru tubuh-tubuh yang lain juga ikut bergerak seperti tangan, seperti leher dan lain sebagainya ya. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan melihat gerak pada manusia. Nah, gerak pada bagian tubuh pada manusia itu ada dua jenis ya, yaitu berpindah tempat dan tetap menetap di tempatnya. Nah, anak-anak, gerak pada tubuh misalnya gerak pada waktu mengangguk atau menggeleng kepala, atau kita sewaktu makannya. Jadi gerak pada mungkin kita menggeleng kepala seperti ini, atau kita bergerak sewaktu makan, dan kita membungkuk, itu bergerak di tempat saja ya,
bergerak. Nah, anak-anak kalau berpindah tempat, nah berpindah tempat, misalnya kita lagi jalan, lari, nah itu berpindah tempat ya. Ya baik anak-anak, hari ini kita belajar gerak pada manusia itu yang pertama itu otot. Nah, anak-anak, otot disebut juga organ aktif ya, otot itu disebut dengan organ aktif. Nah, sehingga ototlah yang aktif melakukan kerja sehingga seluruh organ gerak dapat bergerak. Jadi otot itu yang menggerakkan semua organ ya, sehingga tubuh kita bisa bergerak. Contohnya kita gerakan jari kita atau tangan kita atau badan. Jadi itu dilakukan dengan bergerak, dan itu dikendalikan oleh otot. Nah, anak-anak, kita semua manusia bergerak itu dikendalikan oleh otot. Nah, di sini anak-anak, agar dapat bergerak, otot aktif untuk menggerakkan semua. Contohnya kita menggerakkan kaki ya, pasti di situ ada otot yang mengerut dan pendek sehingga kita menarik tulang kita untuk bergerak. Itu disebut dengan otot. Jadi otot adalah organ aktif. Otot adalah organ aktif yang menggerakkan semua badan kita dan menggerakkan semua tubuh kita untuk bisa bergerak. Itu disebut dengan otot. Nah, anak-anak, di sini berdasarkan fungsinya, otot itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Nah, otot itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Sekali lagi, Mister mau kasih tahu, otot itu dibagikan menjadi 3. Yang pertama itu otot jantung, yang kedua itu otot polos, dan ketiga adalah otot lurik. Nah, anak-anak, otot jantung itu terdapat pada jantung ya. Jadi otot jantung itu terdapat pada jantung, dan otot polos itu terdapat pada organ-organ dalam seperti saluran pencernaan kita. Jadi otot polos itu terdapat di bagian dalam atau organ-organ dalam seperti saluran pencernaan. Nah, terus yang berikut, otot lurik adalah terdapat alat gerak seperti tangan dan kaki. Itu disebut otot lurik. Jadi otot lurik itu adalah otot yang terdapat pada gerak seperti otot gerak ya, seperti tangan dan kaki. Nah, itu disebut dengan otot. Baik anak-anak, itu yang pertama, organ gerak pada manusia itu yang pertama otot. Nah, setelah otot itu adalah otot adalah organ gerak aktif yang menggerakkan semua tubuh manusia untuk bisa bergerak. Nah, dari situ otot itu dibagi menjadi 3, yaitu otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Nah, otot jantung itu terdapat pada jantung, dan otot polos itu terdapat pada bagian-bagian dalam atau pencernaan seperti saluran pencernaan, dan otot lurik itu adalah terdapat pada alat gerak seperti tangan dan kaki. Ya, itu tentang otot. Yang kedua, alat gerak pada manusia yang kedua itulah tulang. Ya, semua pasti punya tulang lah. Tidak mungkin kita kalau tidak punya tulang, mana bisa kita mau lari, mau jalan, ya kan? Jadi semua kita pasti punya tulang. Nah, tulang-tulang itu yang bergabung membentuk rangka berguna sebagai tempat melekatnya otot serta menegakkan dan menguatkan tubuh. Jadi tulang itu yang bergabung menjadi satu dan melekat pada otot sehingga menegakkan atau menguatkan tubuh kita. Kalau tanpa tulang kita tidak bisa akan kuat. Ya anak-anak. Nah, anak-anak, di dalam tubuh kita itu terdapat 206 tulang yang saling berhubungan ya, membentuk rangka tubuh. Jadi di dalam tubuh kita ada 206 tulang. Nah, anak-anak, ada di sini terdapat 2 jenis tulang ya. Yang jenis tulang yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, Mister mau kasih tahu apa itu tulang rawan dan tulang keras. Jadi anak-anak, tulang rawan adalah bersifat elastis dan lentur ya. Contohnya adalah daun telinga ya, dan hidung. Jadi
yang bersifat tulang rawan adalah bersifat elastis dan lentur. Contohnya daun telinga dan daun hidung dan hidung kita ya, di sini. Anak-anak lihat di sini. Di sini adalah tulang rawan atau tulang elastis yang lentur dan tidak keras ya, itu daun telinga dan hidung kita yang di sini. Baik anak-anak, itu yang pertama. Jadi tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan itu bersifat lentur ya, bersifat lentur. Yang kedua, tulang keras. Nah, tulang keras itu yaitu bersifat padat dan keras. Contohnya itu tulang paha, lengan tangan bagian atas ya, terus tulang belakang. Nah, tulang belakang anak-anak pasti tahu, tulang belakang itu di bagian belakang ya. Nah, itu disebut dengan tulang keras atau bersifat padat, itu tulang paha, lengan bagian atas dan tulang bagian belakang. Baik anak-anak, itu organ gerak pada manusia. Yang pertama itu otot, dan kedua itu tulang. Nah, yang ketiga itu adalah persendian. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke persendian, Mister mau kasih tahu, di situ ada tabel, nanti anak-anak buka di halaman 6. Di situ ada tabel bentuk tulang manusia dan contohnya. Nah, anak-anak, di situ yang pertama ada tabel bentuk tulang itu tulang pipa. Nah, tulang pipa itu contohnya itu tulang paha, tulang betis dan tulang kering. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar di atas yang dimana ada tulang pipa. Nah, tulang pipa itu seperti tulang paha, tulang betis dan tulang kering. Nah, yang kedua tulang pipi. Nah, tulang pipi itu adalah itu yang tulang rusuk, tulang belikat dan tulang tengkorak. Baik anak-anak, mungkin kalau kita bisa tatap muka langsung, mungkin Mister bisa kasih tunjuk. Nah, anak-anak, yang berikut adalah tulang pendek. Nah, tulang pendek itu tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan. Pergelangan tangan yang ini ya, tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan di bagian sini. Ya, yang berikut adalah tulang tidak beratur atau ruas-ruas tulang belakang. Nah, ruas-ruas tulang belakang itu di bagian belakang, ruas-ruasnya ada di bagian belakang. Nah, itu disebut dengan contoh-contoh tulang pada manusia. Nah, anak-anak, berikutnya kita masuk kepada persendian. Nah, persendian itu adalah persambungan antara dua tulang atau lebih. Nah, pada sistem gerak manusia, persendian mempunyai peranan penting dalam proses terjadinya gerak. Jadi persendian itu terjadi itu dua buah tulang yang bersambungan atau lebih. Contohnya di sini, ada di sini persendian itu ada di sini, terus ada di sini di dekat siku. Itu adalah persendian. Terus lutut, di situ ada persendian. Nah, persendian itu adalah penyambungan tulang. Nah, di sini anak-anak, Mister mau kasih tahu bahwa sendi ada dua macam, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak atau sendi yang dapat digerakkan dan sendi yang mungkin tulang tidak dapat bergerak. Nah, di sini adalah sendi ada dibagi menjadi dua macam, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak dan sendi yang tidak memungkinkan tulang tidak bisa bergerak. Nah, contohnya itu persendian adalah contoh sendi yang tidak dapat digerakkan atau disebut sendi mati adalah tengkorak. Tengkorak itu ini ya, yang bergerak itu leher, tapi tengkorak itu tidak bisa bergerak karena digerakkan oleh tulang leher. Ya, itu adalah sendi yang mati ya, sendi mati dari tengkorak. Tengkorak itu tidak bisa bergerak. Kalau begini ya begini, tapi karena bantuan dari tulang leher sehingga dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas ya. Disebut dengan persendian. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Mister mau kasih tugas buat kita, dan Mister mau kasih tugas anak-anak buka di halaman 7 di bagian bawah. Di bagian atas itu adalah tugas B Indo, sedangkan di bawah baru tugas IPA. Jadi di ayo mencari tahu halaman 7, tulis nama-nama organ gerak pada manusia dan fungsinya. Nah, anak-anak, Mister sudah jelaskan tadi. Silahkan tulis organ gerak pada manusia dan fungsi organ gerak itu apa. Ya, jadi di halaman 7 di bagian sini anak-anak bisa lihat di bagian bawah sini, di situ ada tugasnya, ayo mencari tahu. Nah, di situ anak-anak bisa tulis organ gerak manusia dan fungsinya apa.
nanti tugasnya ditulis di buku tulis tugas IPA di bagian di buku tulis A, karena minggu lalu anak-anak tidak kumpul tugas, jadi tulis aja di buku tulis IPA A, dan mungkin yang sempat kumpul kemarin tulis di buku IPA B ya, dan nanti antar terus A nya dibawa pulang. Jadi anak-anak mungkin tidak mengerti bisa nanti masuk ke Google Classroom untuk bertanya, dan kalaupun tidak mengerti ya silahkan japri nanti masuk di grup WA kelas 5, silahkan ambil nomor WA saya dan silahkan dijapri kalau tidak mengerti. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini IPA pertemuan pertama kita di tahun 2020-2021 tahun ajaran ya. Nah, semoga pertemuan pertama kita ini anak-anak bisa mengerjakan tugas, dan kalau tidak mengerti silahkan tanya. Terus yang berikut, kalau mau menemukan jawabannya itu silahkan baca ulang halaman 4, 5, dan 6. Di situ anak-anak akan menemukan jawabannya. Baik anak-anak, demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita akan sambung di minggu yang akan datang. Semoga anak-anak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Baik anak-anak, demikianlah pertemuan kita hari ini, dan kita akan akhiri dengan doa. Ustaz akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengakhiri pertemuan kami IPA di pertemuan kami pertama ini. Kiranya Tuhan menolong anak-anak-Mu yang akan mengerjakan tugas, memberikan hikmat, berikan konsentrasi, berikan fokus Tuhan, biarlah mereka boleh mengerjakan tugas ini dengan baik, dan berkati mereka dalam kesehatan mereka, orang tua mereka Tuhan, biarlah mereka boleh tetap sehat selalu, dan perlindungan-Mu atas mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua.